Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai untuk mengentry data terkait dengan program SPSS. Anda lihat di desktop Anda untuk program SPSS ini sudah tertandai di sini. Kemudian Anda klik 2 kali untuk mengaktifkan SPSS. Nah, kemudian di tampilan awal dari SPSS Anda akan lihat seperti ini. Kemudian untuk menuju menu utama Anda klik cancel. Nah, ini data Anda yang ada di SPSS. Anda lihat, Anda bisa perbesar di sini. Kemudian di sini ada data view, ada variable view. Kalau Anda klik di variable view, tampilannya berbeda seperti halnya di data view. Kalau data view ini nantinya isinya berupa variabel-variabel yang sudah Anda entry. Nah, kemudian kalau variable view ini tampilannya berbeda. Ini adalah nanti untuk membuat variabel, nama-nama variabel yang ada di data Anda. Nah, tugas Anda hari ini itu adalah membuka atau melakukan entry data sebagai berikut dengan menggunakan SPSS. Nah, datanya seperti ini. Jadi ada data karakteristik responden, ada nama, ada jenis kelamin, umur, kadar hemoglobin, pendapatan per bulan, berat badan bayi, dan wilayah posyandu. Nah, ini datanya ada sekitar 70 responden. Kemudian ada keterangan nanti di jenis kelamin itu diberi kode. Untuk yang pria itu diberi kode 0, sedangkan wanita diberi kode 1. Sedangkan wilayah posyandu itu nanti ada 3 kode. Kode yang pertama itu adalah posyandu Melati, kode yang kedua nama posyandunya Kunyit, kemudian untuk nama posyandu yang ketiga itu adalah Kenanga. Lalu bagaimana cara untuk melakukan entry data di SPSS? Anda kembali ke menu SPSS tadi. Jadi ini menunya. Hal pertama yang harus Anda lakukan itu adalah membuat nama variabel seperti yang tercantum di awal tabel ini. Nah, variabelnya nanti saya simpulkan di sini dan kalian harus membuatnya. Jadi seperti ini tabelnya. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah pertama, ini saya perkecil dulu ya. Nah, supaya memudahkan dalam nantinya melakukan pengentrian data dan tidak salah, sehingga saya tampilkan 2 window seperti ini. Nah, pertama adalah nama. Jadi ini adalah nomor 1, 2, dan 3 dan seterusnya di data variabel view. Ini berisi nama variabel. Dari satu baris ini adalah satu variabel. Jadi variabel apa? Variabel nama yang nanti akan kita buat terlebih dulu. Jadi Anda klik di sini 2 kali, kemudian Anda ketik nama. Kemudian yang selanjutnya Anda klik. Nah, di sini sudah otomatis kemudian membuat nama dan tipe-tipe dari variabel. Nah, perlu diingat untuk membuat nama variabel itu nanti tidak boleh ada tanda matematis. Jadi misalnya tanda plus, minus sama dengan huruf tanda huruf besar, kecil, di situ tidak boleh. Nah, sekarang kita bikin yang nama. Nah, tipenya karena nama di sini adalah
responden itu bernama Sri Sugiatun, Lilis Suryani, dan seterusnya. Ini tipe datanya adalah kita klik di sini karena bukan numerik, jadi kita harus berganti. Jadi Anda klik di sini adalah string, gitu ya, untuk menandakan bahwasanya nama ini adalah bukan data isiannya numerik tapi berupa karakter. Jadi Anda klik string. Nah, Anda klik oke. Nah, di sini otomatis white-nya atau kolom nama itu nanti karakternya berisi 8 karakter. Nah, untuk melihat mengganti daripada karakter jumlah yang ada di width ini, Anda tinggal klik atas bawah, misalnya kita estimasi saja 12 karakter gitu ya namanya. Nah, kemudian Anda klik, ya sudah selesai, dan di sini Anda klik nominal. Dan jangan lupa di sini di label variabel Anda klik 2 kali, kemudian Anda beri nama lengkap yang mencirikan identitas dari variabel nama ini tadi. Anda klik, misalnya di situ ditulis nama responden. Oke, nah Anda lihat perubahan di data view. Oke, jadi ini nama variabel itu ya. Nah, kemudian kita selanjutnya membuat variabel baru lagi, yaitu jenis kelamin. Caranya Anda klik di bawahnya, di sini klik 2 kali CK gitu ya, atau boleh misalnya jenis underscore kelamin karena tidak boleh ada tanda spasi di sini. Nah, kemudian karena isian daripada jenis kelamin ini menunjukkan angka 1 adalah mendeskripsikan perempuan, angka 0 mendeskripsikan laki-laki. Jadi isian datanya berupa angka, sehingga Anda klik numerik di sini. Nah, isiannya sebenarnya hanya satu angka saja, tetapi ini Anda abaikan, Anda tulis ganti menjadi 1 juga boleh, atau tidak juga boleh. Misalnya kita ganti 1 ya, desimalnya tidak ada. Nah, ini tinggal klik, kemudian di sini Anda kasih 0, dan jangan lupa CK ini Anda beri label. Jadi beri keterangan. Label itu adalah keterangan. Jadi Anda tulis komplit tidak masalah, beri spasi juga tidak masalah. Anda tulis jenis kelamin. Nah, kemudian Anda beri kode karena jenis kelamin tadi berkode. Jadi yang 0 itu adalah yang pria, yang 1 itu kodenya untuk laki-laki. Anda klik di sel daripada value, kemudian ada tanda titik 3 di sini, Anda klik. Nah, kemudian Anda masukkan tadi 0 itu deskripsi dari pria, kemudian Anda klik add, jangan lupa add, kemudian 1 di sini wanita, kemudian Anda klik add. Kalau misalnya Anda ingin, misalnya salah ya di dalam memasukkan data ini, Anda tinggal klik di sini. Misalnya saya ingin ganti yang pria ini huruf P-nya jadi besar misalnya. Nah, ini Anda tinggal sorot di sini sehingga aktif, di tombol remove ini menjadi aktif, kemudian Anda klik remove. Nah, kemudian hilang, Anda masukkan kembali kode 0, kemudian Anda klik pria. Oke, aktif kembali, kemudian Anda masukkan, kemudian Anda klik OK. Nah, oke, sudah selesai. Nah, ingat kemarin kita sudah belajar terkait dengan skala pengukuran data. Jadi kalau jenis kelamin itu
itu skala pengukurannya adalah nominal, karena hanya mengkategorikan atau mengelompokkan responden itu menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga di measure ini mencerminkan skala pengukuran maksudnya, sehingga kalian harus ubah menjadi nominal. Nah, untuk yang selanjutnya kita membuat data umur. Umur ini isiannya adalah berupa tahun. Jadi Sri Sugiyaton umurnya 22, Lilis Suryani 17 dan seterusnya. Nah, data ini adalah data ini ya, rasio, bukan interval. Nah, kemudian Anda klik di sini umur. Kemudian datanya tadi numerik, kemudian ini Anda abaikan saja, tidak masalah. Kemudian labelnya Anda beri adalah misalnya umur responden. Keterangan umur di sini Anda beri namanya umur responden. Nah, value-nya tidak usah karena Anda tidak mengkategorikan apapun. Jadi umurnya itu berupa angka-angka saja. Jadi di value itu tidak perlu Anda kategorikan. Nah, ini nanti otomatis menjadi scale. Kalau nanti di measure ini tidak menjadi scale, jadi kalian tinggal ganti aja. Tinggal ganti saja sesuai kebutuhan atau sesuai dengan skala data yang ada di variabel tersebut. Nah, selanjutnya kita buat kadar HB. Kadar HB pendapatan per bulan berat badan bayi ini sama untuk tipe variabel seperti umur. Jadi tinggal sama seperti tadi membuat umur. Ini adalah HB. Kemudian tipenya numerik. Biarkan saja di sini diberi label kadar hemoglobin atau HB gitu ya. Value-nya tidak usah karena memang tidak dikategorikan. Kemudian bentuknya scale. Nah, lines ini di sini fungsinya hanya untuk melihat data itu rata kiri, rata tengah atau rata kanan. Jadi abaikan saja, tidak masalah. Kemudian kita mengentry variabel lagi adalah pendapatan. Nah, kita beri supaya singkat misalnya adalah income. Nah, numerik datanya. Kemudian di sini adalah labelnya atau keterangan pendapatan per bulan. Value missing column lines di situ Anda abaikan, terus scale. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan variabel baru, itu adalah berat badan bayi. Kita klik di sini BB bayi, BB, karena tidak boleh misalnya pakai spasi seperti ini, sehingga kalian harus beri tanda underscore supaya nanti memudahkan Anda. Nah, ini datanya numerik. Kemudian di sini Anda beri keterangan berat badan bayi baru lahir. Nah, kemudian di sini scale. Selanjutnya kita cek lagi pendapatan sudah. Nah, terakhir itu adalah wilayah posyandu, di mana ibu tadi sering ke posyandu atau berada di wilayah kerja posyandu di mana? Apakah di Melati, apakah di Kenanga, atau di tadi itu kodenya ada 3 ya, 1 Melati, 2 Kunyit, 3 Kenanga. Nah, di sini kita klik posyandu. Datanya numerik, ingat numerik, tapi ini sama halnya seperti jenis kelamin, jadi hanya memberi kode. Dan kemudian labelnya Anda beri wilayah posyandu. Nah, kemudian scale ini penting untuk mendeskripsikan 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Anda klik 1, tadi adalah Melati, Anda klik. Kemudian 2 itu kalau nggak ingat buka lagi, Kunyit.
Kemudian aktif Anda add. Yang ketiga itu adalah kenanga. Anda add. Nah, kemudian klik OK sehingga di sini nanti aktif, dan kemudian tidak scale karena scale itu untuk skala pengukuran yang interval atau rasio. Sementara kalau hanya penggolongan itu maksudnya adalah nominal. Beda kalau ordinal. Kalau ordinal seperti penjelasan saya minggu lalu, ordinal itu sama seperti nominal, hanya bedanya kalau ordinal itu diketahui ada jaraknya antar variabel. Misalnya stadium kanker, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Jadi antara stadium 1 dan stadium 2 itu ada jaraknya. Nah, kemudian contoh lagi misalnya nyeri. Nah, sangat nyeri, tidak nyeri, kemudian nyeri biasa, dan tidak nyeri. Nah, itu ada jaraknya. Itu yang disebut sebagai ordinal. Namun di data sini kita tidak menggunakan data yang ordinal. Nanti di lain waktu kita mencoba untuk yang ordinal. Nah, sekarang kita aktifkan untuk data view. Ini adalah variabel view kita sudah komplit membuatnya. Sekarang kita mulai mengentry data yang isian ini nanti kita mengentrynya di data view. Kita klik data view. Nah, ini sudah terlihat ada nama, jenis kelamin, umur, berat badan, income, berat badan bayi, dan posyandu. Kita klik satu persatu sesuai data yang harus Anda kerjakan. Namanya Sri Sugiyaton, Anda klik di sini. Sri Sugiyaton, karena tadi variabelnya hanya 12 sehingga tidak cukup, kalian bisa tambahkan di sini misalnya menjadi 20 itu ya, supaya lebih lebar. Nah, kemudian weight-nya juga sama, di sini kolomnya Anda tambahkan supaya lebar. Oke. Kemudian Anda kembali di sini sehingga jelas ya perbedaannya. Di sini sangat lebar sekali sesuai dengan tadi weight atau kolom yang sudah Anda bikin. Sri Sugiyaton. Nah, ini cukup. Kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan. Anda tinggal klik di sini. Di sini 1, Anda klik 1. Kemudian umurnya kita di sini buat 2 tabel supaya memudahkan di dalam pengentrian data. Oke. Nah, ini umurnya 22 tahun. HP-nya 10. Ini kita perkecil dulu. Oke. Nah, kemudian di sini income-nya 3501223. Oke. Berat badannya 2100 gram. Kemudian di posyandu 3. Nah, seterusnya kalian harus entry lagi, namanya Lilis Suryani. Kemudian jenis kelamin di sini 1, umurnya 17,
HB-nya 10, pendapatan 400.000. Kemudian berat badannya 1600 gram. Kemudian berasal dari Posyandu Kenanga. Oke. Anda ketikkan semuanya sampai sejumlah data sebanyak 70. Nanti kalian ketikkan semuanya sampai sebanyak 20 seperti di tugas yang tadi sudah diperintahkan sampai di sini. Oke. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini di dalam penggunaan SPSS dan bagaimana cara memulai memasukkan data atau mengentry data di SPSS. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.